Halo teman-teman semua, selamat malam. Untuk yang jomblo dapat ucapan selamat malam ya hari ini. Apa kabar semuanya di tengah pandemi COVID ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Oke, hari ini aku akan mengangkat satu topik yang mungkin jarang banget terdengar, yaitu tentang penghakiman kepada orang-orang yang sukanya follow the rules, atau biar mudah kita sebut aja si rules. Di sini bentuk penghakimannya berupa cemoohan sampai yang paling parah bullying. Pertama-tama yang akan aku bahas adalah tentang si Rules. Rules ini ngelakuin apa sih dalam hidupnya sampai ada orang yang anti dengan si Rules? Ambil contoh, di lingkungan perkuliahan, si Rules adalah orang yang mentaati aturan, baik itu aturan tak tertulis maupun tertulis. Misalnya nih, Rules adalah seorang mahasiswa yang on time sekali saat datang ke kampus. Hal itu bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak asik. Atau kalau mau digambarkan sebagai warna, hal tersebut adalah warna hitam putih bagi sebagian orang yang gak asik sama sekali. Gak ada warna lain. Contoh kedua adalah si Rules yang suka belajar. Biasanya nih, Rules tipe ini yang punya banyak banget haters. Si Rules yang doyan belajar ini bakalan suka belajar kan? Jadi dia akan memperhatikan dosen saat kuliah dan bertanya di sesi kuliah itu kalau dia memang penasaran dan jiwa kekritisannya tinggi. Hal terakhir ini, banyak tanya ini biasanya yang paling gak disukain sama si anti Rules. Kata mereka, aku mau cepet pulang, kenapa sih kamu jadi banyak nanya? Padahal kan kalau kamu nggak nanya, kita bakal pulang segera. Ini sebenarnya agak aneh ya, padahal jawaban yang nanti diberikan dosen itu akan menjadi ilmu nggak hanya buat si Rules, tapi juga buat orang lain yang mendengarkan materi tersebut. Atau nih, selain contoh di perkuliahan, kita bisa ambil contoh di sekolah. Ketika di akhir sesi persentase, guru akan mempersilakan muridnya untuk bertanya kepada kelompok persentan. Kebanyakan kasus, pasti bakal ada orang-orang yang bertanya hal-hal nggak terduga yang biasanya jawabannya nggak ada di buku tapi masih relate sama materi yang dibahas. Ini pasti buat jengkel bagi si persentan yang nggak mempersiapkan materinya dengan baik, yang kemudian dia angkat ke sosial media dan dijadiin lelucon. Seperti, pernah nggak sih lo persentase terus ada temen yang nanya pertanyaan susah banget yang jawabannya nggak ada di buku? Atau dia malah berakhir dengan gak mau temenan sama yang nanya. Padahal memang udah seharusnya tugas-tugas itu dikerjakan dengan baik dan benar agar dapat dipresentasikan dengan bagus. Hal ini khususnya di Indonesia ya, karena aku belum paham gimana respon dari orang-orang terhadap hal kayak gini di luar negeri. Aku prihatin jujur sama mindset orang-orang yang jadi si anti Rules, karena menurutku gak ada yang salah dari sifat si Rules ini. Mereka justru membawa dampak positif dan kedepannya akan berguna bagi ilmu pendidikan. Mengherankan adalah bagaimana sifat si anti Rules yang seolah berupaya agar si Rules merasa dikucilkan karena keunikannya ini. Ujung-ujungnya, mungkin aja si Rules ini mentalnya bakal down. Lagian siapa yang tahan sekuat itu dengan cemoohan orang lain? Belum lagi kalau dia adalah orang yang suka mendem semuanya sendiri. Nah, kalau mentalnya down dan sampai terjadi hal-hal yang gak diinginkan, siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah si anti Rules? Lalu nanti bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Ini adalah hal yang harus dipikirkan dengan matang, terutama bagi mereka yang mengenyam pendidikan tinggi. Dunia akan terus berputar, waktu bakal terus maju, dan pikiranmu masih terbelakang. How bad, beneran deh. Topik yang kuangkat ini semoga bisa dijadiin bahan diskusi untuk teman-teman semua. Untuk yang pernah menjadi si anti Rules, mungkin bisa share alasannya di sini. Bisa jadi ada hal-hal yang dapat kita pahami dan diskusikan dari sudut pandang si anti Rules. Dan untuk yang berteman sama si Rules, ayo dibantu dan didukung. Salah satunya dengan bilang kalau it's okay to live with your own path. You are in the right way, by the way. Jangan lupa juga untuk tulis komen kalian di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng dan nambah wawasan satu sama lain. Oke, see you again next time.